Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Biasa masih mengkisahkan kesimpulan-kesimpulan dari obrolan-obrolan di dapur umum Cerita Kita Channel. Simple, nggak begitu rumit, karena obrolannya obrolan nyantai dengan beliau-beliau yang hadir. Waktu itu saya kehadiran Pak Iksan dari Mandet biasa, sama Mang Yadi dari Pamarayan. Mang Kadir masih absen, katanya masih sibuk di sawah nunggu traktornya ditinggal di sawah, jadi tungguin. Berhubung yang ngobrolnya berkurang satu, jadi obrolan pun tidak begitu serius, agak-agak nyantai. Cuman kesimpulannya seperti ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi dari Cerita Kita Channel mengupload video terbaru. Dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kesimpulannya adalah, kebetulan saya pun dari Sunda, Pak Iksan dari Sunda, Mang Jadi pun dari Sunda. Waktu itu saya hanya berujar seperti ini. Ingat Mang Jadi, ingat Pak Iksan. Orang Sunda itu, begini bahasa Sundanya. Ingat Mang Jadi, Pak Iksan, ari orang Sunda ulah sampai poho kana purwa daksina. Lah, maksudnya gimana? Purwa itu wekasan, daksi itu wiwitan. Purwa itu wiwitan, daksi itu wekasan. Nah, kan dibulak-balik. Tergantung situasi dan kondisi. Jangan sampai Mang Yadi dan Pak Iksan setiap menikmati wedang kopi di dapur umum, begitu mau pulang bersih-bersih, beres-beres. Jangan sampai cuman hanya di dapur umum Cerita Kita Channel. Sebisa mungkin dimanapun berada, dimanapun kita berada, entah di rumah, entah di tempat kerja, entah di tempat main, asalnya rapih, bersih, maka saat kita mau pulang harus kembali ke awalnya, ke asalnya, ke semulanya. Jangan sampai kita meninggalkan jejak kotor. Jangankan di rumah orang lain, di rumah sendiri pun harus seperti itu. Karena efeknya bagi diri kita ini sangat kuat sekali, yaitu efek negatif, efek dari energi negatif, efek dari hawa negatif. Udah paham?
Beliau jawabnya, belum nyampe ke situ, A. Oke, begini. Seumpama di sini lengkap. Ada Mang Yadi, ada Mang Kadil, ada Pak Iksan. Begitu menikmati kopi, enakan, terasa nikmat. Bisa senyum-senyum, bisa ketawa ketiwi, bisa menikmati ispan-ispan udud, bisa menikmati seruput-seruputnya wedang kopi. Nah, itu awal dari kenikmatan. Belum nyampe kenikmatan sejati, masih kenikmatan semu. Nikmatnya masih samar-samar. Begitu Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan pulang, gelas bekas wedang kopi geletak di meja, penuh dengan hampas kopi. Asal pulang, meninggalkan jejak jelek, jejak buruk. Kira-kira rasa dan perasaan saya yang ada di dapur umum Cerita Kita Channel gimana? Pasti ngedumel kan? Pasti ngoceh. Ocehan inilah yang mengakibatkan Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil pulang membawa energi negatif. Gimana? Udah paham? Kalau belum paham berarti belum tekan subscribe dan loncengnya. Oke, dilanjut. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa kenikmatan awal itu adalah kenikmatan semu. Begitu Pak Iksan pulang naik motor, Mang Kadil dan Mang Yadi umpamanya pulang naik motor. Seharusnya saya beristirahat, justru setelah pada pulang saya nyuci gelas. Gelas bekas mulutnya Mang Yadi, gelas bekas mulutnya Mang Kadil, gelas bekas mulutnya Pak Iksan. Apa coba yang tersirat, yang tersembunyi dari gelas tersebut? Seandainya kita bisa mendengar ucapan-ucapan dari gelas, ucapan-ucapan dari ampas kopi yang wedang kopinya sudah kita suruput, pasti pikiran kita akan nangis, hati kita akan menjerit. Saya yakin gelas dan ampas kopi itu pasti ngomong, waduh, saya ini kan bekas mulutnya dia, kenapa kamu cuci? Padahal dianya sendiri yang punya mulut, bekas mulutnya dia, gak mau nyuci. Berarti kan mulutnya najis alias kotor, gak mau dicuci sendiri. Kenapa kamu mau nyuci, A? Paham kan? Gelas bekas mulutnya Mang Kadil, gelas bekas mulutnya Mang Yadi, gelas bekas mulutnya Pak Iksan. Masa bekas mulutnya sendiri nggak mau dicuci? Yang punya mulutnya aja gak mau nyuci, apalagi orang lain. Nah, itu rahasia dari dapur umum Cerita Kita Channel.
pembelajarannya sampai ke situ. Kira-kira ampas kopi itu ridho gak? Kira-kira gelasnya itu ridho gak? Saya yakin gak akan ridho itu gelas dan ampas kopi. Apalagi wedang kopinya yang sudah masuk ke dalam perut. Bahaya kan? Iya, pasti pikiran kita menangis, hati kita menjerit kalau sudah tahu cerita ini. Kalau sudah begitu mau gimana? Wedang kopi sudah masuk ke dalam perut, sudah diproses oleh lambung, sudah beredar, diangkut oleh peredaran darah kita. Otomatis keridoan dari ampas kopi pun sudah menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang saya bilang, jangan sampai pulang ke rumah membawa energi negatif, hawa negatif. Nikmat yang awalnya dirasakan di saat seruput wedang kopi, kelepas kelepus ngisepin udut, cuman sesaat karena semu. Begitu dihajar oleh ketidakridoan dari ampas kopi dan gelas, hancur semua kenikmatan tersebut. Makanya jangan heran dan jangan bingung kalau orang ada yang seperti itu. Seandainya Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi menyaksikan ada orang seperti itu, coba perhatikan, pasti hidupnya pusing, bingung, gelisah, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, karena setiap hari disetrum oleh hawa negatif. Mau seperti itu? Kalau nggak mau, inilah dapur umum cerita kita channel, tempat pembelajaran dasar-dasar dari adab, dari etika, dari sopan santun dan akhlak. Walaupun tidak muluk-muluk, pembelajarannya dari sesuatu yang kita anggap sepele, yang kita anggap ringan, yang kita anggap kecil, itulah pembelajaran untuk kita semua. Oke, jangan dilanjut, nanti bersambung lagi. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramurita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu belajar kepada alam di sekitar kita. Oke, di toa masjid sudah sholawatan, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.